Halo anak-anak, saya Hananya, salah satu dari 3 temannya Daniel. Ingatkah kalian orang-orang menamai saya dengan nama apa ketika tiba di Babel ini? Ya, benar, nama saya Sadrak. Sadrak itu artinya Dewa Bulan. Sejujurnya saya tidak suka nama ini. Tapi biarlah, kita tidak perlu marah bila ada orang yang memberi kita nama panggilan atau bahkan menjadikan nama kita sebagai lelucon. Kita hanya perlu berdoa sungguh kepada Tuhan setiap hari agar nama-nama panggilan yang mereka buat itu jangan sampai berpengaruh buruk pada kehidupan kerohanian kita. Kalian pasti ingin tahu apa yang terjadi dengan kelanjutan cerita tentang mimpi raja itu, bukan? Jadi begini, setelah Daniel memohon waktu kepada Raja Nebukadnezar, ia lalu segera pulang dan menceritakan kepada kami tentang apa yang terjadi. Seketika kami pun bertelut dan memohon kepada Allah agar menyatakan kepada kami tentang mimpi yang misterius itu. Kami berdoa agar Dia menyatakan dirinya kepada para penduduk Babel, sehingga mereka dapat mengetahui bahwa hanya ada satu Allah yang benar, Allah yang mengetahui segala misteri dan rahasia apapun di alam semesta ini, dan tidak ada satu hal pun yang tidak dapat diselesaikannya. Ingatlah anak-anak, betapapun mustahilnya tampaknya keadaan yang engkau hadapi, Tuhan lalu dalam kendalinya atas segala sesuatu, dan tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa maksudnya. Tuhan bahkan dapat mengubah situasi yang sulit menjadi satu berkat bagi anak-anaknya. Itu juga yang sedang kami nanti-nantikan, yakni saat dimana kami dapat memberi kesaksian tentang Allah Tuhan kami di hadapan Raja. Inilah doa kami. Kami benar-benar bersungguh-sungguh dalam doa kami dan dengan iman, dan tiada henti kami memohon hingga Tuhan menyatakan jawabannya atas doa kami. Anak-anak, ingatkah kalian bahwa nama saya Hananya memiliki arti karunia Allah? Sekarang bila saya memikir-mikirkannya, nyatalah bahwa nama saya berhubungan dengan pengalaman kami dalam doa semalam. Allah menyatakan kepada Daniel penglihatan yang sama dengan yang dilihat Raja Nebukadnezar, dan beserta dengan maknanya juga. Kami sangat bersuka cita. Daniel pun langsung memuji-muji Allah atas jawaban ini. Allah kita ini sungguh layak menerima segala pujian dan kemuliaan. Mimpi dan makna mimpi itu sungguh merupakan suatu karunia ajaib dari Tuhan. Sejujurnya, bukan menjadi soal tentang siapa yang menerima penglihatan itu. Yang terpenting ialah bahwa Tuhan menjawab doa kami. Dengan segenap hati kami merendahkan hati kami di hadapan Allah dan memuliakan Dia di atas segala-galanya. Sebab memang hanya kemuliaan dan kebesarannya sajalah yang ada. Semua orang di istana menanti-nanti untuk membuktikan apakah memang Allah kami benar-benar lebih besar dari dewa-dewa Babel, dan apa memang Dia benar-benar pemilik segala jawaban. Maka kami pun berdoa agar kiranya hati Raja dapat terbuka menerima pernyataan Tuhan. Sebenarnya Daniel bisa saja berdoa sendiri dan menanti Tuhan menjawabnya. Tetapi Daniel memilih untuk berdoa bersama-sama dengan kami. Hal ini menaklukkan keangkuhan kami dan menuntun kami dalam kerendahan hati. Allah pun menunjukkan kepada kami kuasa-Nya. Itulah sebabnya Yesus menyatakan bahwa di mana terdapat 2 atau 3 orang yang bersekutu dalam doa, maka Tuhan berjanji beserta mereka dan mengabulkan permintaan mereka menurut kehendak-Nya. Setelah pengalaman ajaib ini, Daniel menyampaikan kepada Aryok untuk tidak melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel.
dan segera mengantar Daniel menghadap raja. Saat itu, Nebukadnezar masih percaya bahwa dewa Bel yang ia sembah yang akan menyatakan segala sesuatu kepadanya, dan memanggil Daniel dengan nama Babelnya, yaitu Belsasar. Tetapi Daniel menyatakan kebenaran kepada raja. Daniel menyatakan bahwa memang tidak ada seorang bijak pun yang dapat memberitahu rahasia yang demikian. Hanya Allah yang di sorga saja yang dapat menyingkapkannya. Allah bukan hanya akan menyatakan kepadanya tentang mimpinya itu, melainkan juga akan menenteramkan pikirannya dengan menyatakan maknanya juga. Ya, Allah memiliki satu pekabaran bagi raja. Jadi anak-anak, apakah kalian juga senang berdoa? Saya berharap demikian ya. Sebab doa adalah usaha terbaik kita sebagai manusia. Doa membawa kita mendekat kepada Allah. Namun sebaiknya, marilah kita berdoa dengan menjadikan Allah sebagai sahabat terbaik kita. Kita dapat menyatakan kepadanya tentang apa yang kita rasakan dan percaya bahwa Ia mendengar kita, melindungi kita, dan menghalaukan segala kerisauan kita. Meski Allah sebenarnya telah tahu segala sesuatu yang kita rasakan, Ia mau kita menyatakannya sendiri kepadanya tentang segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Ia ingin agar kita bukan hanya meminta kepadanya, melainkan juga bersyukur kepadanya. Yesus juga meminta murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama, supaya mereka jangan jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus turun atas mereka ketika mereka sedang bersekutu dalam doa bersama. Dan tahukah kalian, di akhir pemberlakuan undang-undang hari Minggu nanti, suatu dekret maut akan diterbitkan bagi barang siapa yang memelihara segala perintah Allah, di mana kalian hanya akan menerima Roh Kudus dan mendapatkan perlindungan Tuhan bila kalian mempergunakan kesempatan yang masih ada sekarang untuk dapat bersekutu bersama dalam doa. Allah hendak menyatakan banyak hal tentang masa depan kepadamu dan rekan seimanmu yang setia. Sebab Allah menghormati orang yang menghormatinya dan yang merendahkan diri mereka di hadapan Allah. Sebenarnya banyak lagi yang ingin saya ceritakan, tetapi saya harus beranjak sekarang. Tampaknya raja sedang tertarik untuk lebih banyak lagi belajar tentang Allah. Nanti Raja Nebukadnezar akan melanjutkan ceritanya kepada kalian. Sampai jumpa segera sahabat-sahabat kecil.